Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat eksis semuanya. Hari ini kakak akan menceritakan kepada kalian tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sudah siap mendengarkan cerita dari kakak? Oke, dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Sebelum kakak menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, tahukah kalian siapa itu Nabi Sulaiman alaihi salam? Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau merupakan nabi dan rasul Allah yang diutus setelah ayahnya. Nabi Sulaiman mewarisi gelar raja serta kekuasaan di kerajaan Israel setelah ayahnya wafat. Walaupun mewarisi harta dan kekayaan ayahnya, tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi takabur dan sombong. Sejak kecil, beliau memiliki kecerdasan dalam berpikir serta ketelitian dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga ketika menjadi raja menggantikan ayahnya, kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, adik-adik, itu tadi adalah sekilas tentang sosok Nabi Sulaiman alaihi salam. Berikut ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memimpin pawai besar-besaran dengan pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Saat itu, Nabi Sulaiman menunggang kuda dengan penuh wibawa. Semua pasukannya tersusun rapi dengan pemimpin masing-masing kelompok. Di tengah perjalanan, ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan mendekati suatu lembah semut, terdapat seekor semut berteriak, "Wahai semut-semut, cepat sembunyi ke dalam rumahmu, sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka. Ayo cepat lari!" Karena mukjizatnya, Nabi Sulaiman mengerti apa yang dikatakan oleh semut itu. Beliau tersenyum pada dirinya sendiri dan bersyukur kepada Allah atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Kemudian, dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhati-hati saat melangkah, karena itu adalah ladang yang penuh dengan semut. Setelah itu, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya. Ternyata, ia tidak mendapati burung hudhud. Nabi Sulaiman mencari burung hudhud tersebut dengan menanyakan kepada pasukannya yang ada. Namun, ia tetap tidak melihatnya. "Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Aku pasti akan menghukumnya kecuali dia memberiku alasan yang jelas," ucap Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian, hudhud datang dengan membawa berita. Dia berkata bahwa dirinya melihat seorang ratu yang memiliki singgasana yang besar. Namun, hudhud melihat mereka menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian, tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang mereka kembalikan." Perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud.
Isi surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadilah kamu seseorang yang tidak ditinggikan terhadap saya, tetapi datanglah kepada saya sebagai muslim." Ratu Balqis kemudian segera memanggil penasehatnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimkan beberapa hadiah berharga melalui utusannya. Selain itu, Ratu Balqis berharap bisa membawa kembali informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mengetahui bahwa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman tidak sebanding dengan pasukannya. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kekuatan pasukannya saat utusan pembawa hadiah tersebut datang. Pasukan tersebut terdiri dari manusia, jin, dan juga binatang seperti singa, harimau, dan burung. Utusan tersebut langsung tercengang dengan ukuran dan keragaman pasukan itu. Setelah melihat itu, utusan pun kembali dan mengabarkan semua hal yang mereka temui di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian, Ratu Balqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Balqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang dianugerahkan kepadanya. Dia bertanya kepada pasukannya apakah ada yang mampu memindahkan tahta Balqis sebelum pasukan itu datang. Kemudian ada satu jin menyanggupi bahwa tahta Balqis yang berjarak 2000 mil bisa dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sepersekian detik. Namun muncul tawaran yang lebih hebat dan lebih cepat. Kali ini datang dari golongan manusia. Ia adalah Ashif bin Barkhoya yang menawarkan kemampuannya untuk memindahkan kerajaan Ratu Balqis hanya dalam satu kedipan mata. Nabi Sulaiman sangat bersyukur dan gembira mendengar tawaran tersebut. Ashif pun berhasil membuktikannya. Ia berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis yang berada di Yaman menjadi di Baitul Maqdis, Palestina dalam satu kedipan mata. Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca namun tetap kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Balqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksinya, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Ketika Balqis hendak masuk, dia mengira lantai kaca itu adalah air dan mengangkat roknya. Namun dijelaskan bahwa itu hanya lantai kaca biasa dan dialiri air di bawahnya. Ratu Balqis pun malu akan perbuatannya tersebut. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hati Nabi Sulaiman bersama dengan kekuatan yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Balqis bertaubat dan memeluk Islam bersama dengan pejabatnya. Oke adik-adik, itu adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang sudah kita simak bersama-sama ya. Setelah mendengarkan kisah tersebut, apakah kalian bisa meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihi salam? Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya yaitu yang pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua,
Hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia Allah yang dititipkan kepada kita, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus bisa bijaksana dalam berbagai hal, terutama saat kita akan memutuskan sesuatu. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.